Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berhubungan dengan dilaksanakannya kuliah online dan untuk memenuhi tugas kuliah teori pengambilan keputusan, maka saya, Ridho Nanda, dan teman-teman membuat presentasi dari hasil makalah yang berjudul meningkatnya penggunaan teknologi informasi khususnya internet telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan cepat. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Para manajer di berbagai organisasi juga diharapkan dapat dengan mudah untuk menganalisis kinerja secara konstan dan konsisten dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia. Pemanfaatan teknologi informasi ini berkaitan dengan pentingnya dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Dapat diketahui bahwa masih kurangnya organisasi baik pada sektor publik maupun organisasi pada sektor swasta yang menerapkan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, khususnya pada organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami akan membahas mengenai pengambilan keputusan yang berbasiskan pada sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan di dalam manajemen dibagi menjadi dua. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah, contoh keputusan pemesanan barang. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain merupakan contoh keputusan tidak terprogram. Lanjut ke slide berikutnya. Macam-macam keputusan dan basis pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, macam-macam keputusan dan basis pengambil keputusan itu ada dua, yaitu keputusan auto-generate, keputusan untuk mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusan. Yang kedua, keputusan induk, keputusan yang diambil berdasarkan manajemen ilmiah, sehingga keputusan ini logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Slide berikutnya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya berkualitas, dan yang paling penting komitmen perusahaan. Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan untuk menjalankan sistem informasi manajemen harus sangat tinggi agar proses yang terjadi di lantai produksi menjadi menguntungkan bagi perusahaan. Berikutnya, di dalam sistem informasi manajemen ini terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, di antaranya meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan ketersediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Pengambilan keputusan berbasiskan sistem informasi manajemen. Proses pengambilan keputusan secara garis besar memiliki 4 langkah: intelligence, design, cost, dan implementation. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan pada keempat langkah tersebut.
Pada tahap intelligence, teknologi informasi dapat mendukung untuk menemukan masalah, kebutuhan, maupun kesempatan melalui kemudahan penyajian data atau informasi yang dibutuhkan. Pada tahap desain, teknologi informasi dapat menjadi salah satu alternatif cara memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, maupun memanfaatkan kesempatan, selain dapat pula menjadi pembanding antara berbagai metode yang ada. Pada tahap QoS, kemampuan penilaian secara objektif melalui teknologi informasi dapat membantu dalam menentukan pilihan. Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan kolaborasi dengan berbagai pihak secara real time. Pada tahap implementation, teknologi informasi dapat menjadi pelengkap, bahkan sarana utama dalam menjalankan suatu keputusan. Pendukung pengambilan keputusan. Beberapa sistem pendukung keputusan diantaranya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan. Berikutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif, sistem pakar, dan sistem informasi manajemen. Dalam penerapan sistem informasi manajemen terdapat juga hambatan. Yang pertama, kekurangpahaman pemakai komputer terhadap teknologi. Dalam hal ini, tidak semua orang mengerti dan menguasai tentang penggunaan komputer. Yang kedua, kekurangpahaman para spesialis bidang information tentang bisnis dan peran manajemen. Yang ketiga, pemikiran bahwa komputer merupakan kebutuhan yang tidak terlalu penting. Oke, kesimpulan, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan di dalam manajemen dibagi menjadi dua, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, dan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang terjadi berulang dan tidak selalu terjadi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting, komitmen. Proses pengambilan keputusan secara garis besar memiliki 4 langkah: intelligence, design, QoS, implementasi. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan pada keempat langkah tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.